Gue tuh mau nyinyirin pembaca manga, pembaca light novel itu gue ngerasanya annoying. Itu sadar gitu tuh karena gue pernah ada di dua sisi, menjadi si pembaca manga annoying dan menjadi si anime only. Dan ternyata gue sadar pembaca source material, pembaca manga, pembaca light novel itu annoying ya. Pas adaptasi animenya tayang, mungkin si paling manga dan si paling light novel udah siap nyinyirin diri gue ini yang ngebela anime only. Tapi gue juga bakal nyinyirin anime only di sini. Walaupun tetap ya pas script ini kelar ternyata gue nyinyirin anime only dia dikit banget karena ya sesuai judul video gue fokus nyinyirin lu pada pembaca manga sama pembaca light novel. Anyway langsung aja deh gue mulai kenapa gue ngerasa pembaca manga pembaca light novel itu annoying pas adaptasi anime dari hal yang mereka udah baca itu ya annoying. Pertama, pas adaptasi anime suatu hal itu tayang pasti bakal muncul suatu spesies makhluk hidup baru yang muncul di ekosistem dunia fandom tersebut. Nama spesies tersebut adalah anime only. Spesies baru yang muncul di ekosistem fandom series tersebut dan pengalaman pertama mereka menyentuh series tersebut adalah dari adaptasi animenya. Spesies anime only tidak tahu apa-apa tentang apa yang sudah diketahui oleh spesies manga reader ataupun light novel reader. Spesies anime only punya gap informasi cerita dan informasi yang dia dapatkan mengenai cerita tersebut hanya dia dapatkan dari apa yang dia tonton di adaptasi anime. Apakah si spesies anime only ini tahu twist yang terjadi di 50 chapter selanjutnya? Tentu enggak. Seperti kayak ada orang yang kelihatan itu di awal baik ternyata jahat, apakah dia tahu twistnya? Ya kan enggak. Apakah dia tahu kalau misalnya karakter yang dia benci di anime pas titik itu ternyata di manganya di light novelnya mendapat karakter development dan akhirnya menjadi karakter yang lebih baik? Tentu aja enggak. Apakah dia tahu misalnya dia berteori pas animenya sampai titik cerita itu dia punya teori gila banget sana sini, walaupun sebenarnya teori tersebut kalau misalnya dia udah baca manga udah baca light novel teori tersebut salah dan dipatahkan di dalam cerita, ya tentu aja dia nggak tahu kalau teori tersebut salah. Lagi-lagi anime only coba tahu cerita itu dari animenya, dia belum nyentuh manga, dia belum nyentuh light novel, tergantung konteks lah itu adaptasi anime dari source materialnya apa. Yang gue bilang tadi, dengan informasi yang dimiliki anime only hanya dari anime aja, tentu opini dia juga ketinggalan dari pembaca source material. Jadi kayak yang gue bilang tadi, dia nggak tahu apa-apa tentang twist cerita ke depannya ataupun plot point penting lainnya. Jadi kemungkinan besar ya opini anime only semisal lo lihat itu atau lo denger di sosmed atau apa bakal kelihatan annoying bagi lu pada yang udah baca source material dan mungkin kesannya ya agak so tau, sehingga si paling pembaca source material ini kesel lihat opini di anime only. Misalnya karakter favorit dia itu dijelek-jelekin lah ya, padahal kan dia gak tahu gitu karakter yang dia jelek-jelekin si anime only dia udah dapat karakter development di manga, akhirnya di spoilerin tuh sama si pembaca source material tuh. Apa ya, itu bukan terjadi di karakter aja, misalnya si anime only ini kena spoiler sama si pembaca manga, si pembaca light novel ini misalnya ada teori salah atau apapun yang berkaitan tentang plot point penting, itu karena dirasa ganggu ya mungkin di spoiler hal lain kayak apa ya, plot point penting, twist lah, karakter development atau apa ya gitu. Jujur ya bisa gerusak enjoyment si anime only ini. Si anime only ngeluarin opini, wah ini karakter ngeselin banget, gue nggak suka, terus si paling source material ngeluarin 10 juta spoiler dari source material ke anime only karena kesel doang. Padahal gue yakin dulu lu pada yang ngikutin ceritanya pas di source material di titik cerita tersebut kemungkinan besar punya reaksi sama kayak anime only pas nyampe di plot point tersebut, si karakter tersebut kelihatannya ngeselin dan baru dapat karakter development di beberapa chapter selanjutnya. Atau mungkin misalnya di teori tersebut udah dipatahkan dan lu juga punya teori yang sama kayak anime only. Tapi fair gue nggak bakal jangkal sih ya anime only bisa kelihatan annoying bagi source material reader, pembaca manga, pembaca light novel misalnya ya. Di era sosial media sekarang yang sangat amat ngawur dipenuhi wibu degenerate kayak gue dan lo pada, screenshotan dan opini orang di internet mungkin yang sebenarnya cuma shitpost biasa atau meme biasa mungkin juga itu adalah bahan gorengan, dan yang bikin risih ya mungkin yang bikin bahan gorengan ini opini tersebut si anime only yang ngegoreng ini. Mungkin kalau hal ini menyangkut series favorit li ya mungkin lu kesel lah sama si gorengan anime only, dan padahal dia gak tahu tuh plot pointnya apa, twistnya ke depannya apa gitu, dia cuma tahu dari itu aja. Dan tapi cara terenak kalau misalnya ngelihat orang kayak gitu ya anime only, mending diem dan amati saja gitu loh, habis itu ketawa belakangan lu pada yang pembaca manga, pembaca light novel. Ya tunggu aja pas plot point penting atau twist tersebut di reveal ke depannya kayak gimana, lu baru datang, lu baru nyinyirin dia gitu, teori lu salah gitu. Jadi itu lebih mantep rasanya. Buat gue pribadi rasanya lebih fun buat ngamatin anime only yang gak tahu apa-apa dan opini mereka terpatahkan sama cerita di dalam seriesnya sendiri daripada gue spoilerin. Biarin aja nelan udah sendiri dan makan omongannya sendiri jujur daripada pengaruh orang lain. Hasilnya dengan cara diam dan amati orang yang baca source material gak bakal ngerusak enjoyment anime only, dan biarin mereka kena
lapak ceritanya sendiri aja, dan impactnya mungkin bakal lebih ngena. Dan gue ngomong gini tuh ya berdasarkan pengalaman gue pribadi berada di dua sisi, sebagai si pembaca manga annoying yang kadang suka nge-spoiler anime only, dan juga sebagai anime only yang di-spoilerin sama yang udah baca source materialnya. Gue jadi si paling source material, si paling pembaca manga itu pas SMA dulu, zaman JoJo Part 4 ngetrend. Dan gue sebagai orang yang udah catch up sampai part baru JoJo pada saat itu, selalu kesel sama argumen orang di internet, karena ya gue bocah tengil aja sih zaman itu di internet. Jadi kadang suka nge-spoiler orang JoJo cuman gara-gara gue petty aja. Dan jujur kalau dipikir-pikir sekarang rasanya kayak ngapain gitu loh. Terus nih gue ngerasain di spoiler si paling source material yang paling ngeselin itu sama fandom Mushoku Tensei. Gue akuin nih, gue kesal banget sama fandom Mushoku Tensei, apalagi pembaca light novelnya. To be fair, gue udah tahu diri lah sebelum gue nonton Mushoku Tensei, dan gue udah lumayan sering lah kayak kena spoiler dari light novel, kena spoiler dari manga pas itu gue masih anime only dari series lainnya. Cuman fandom Mushoku Tensei ini kalau nge-spoiler itu udah di next level banget, dan yang paling ngeselin, makanya gue highlight Mushoku Tensei. Gue anime only Mushoku Tensei, tentu OPD gue dan pemahaman cerita gue ke ini series cuma sampai bagian yang udah diadaptasi jadi anime. Jadi OPD gue kayak teori ataupun analisis karakter pasti kemungkinan besar bakal salah. Tapi walaupun juga ada yang benar, dan gue nggak tahu itu ke depannya, tapi mesti ada aja yang nge-spoiler satu arc penuh bakal sampai tamat seriesnya, kayak ngapain gitu. Gue konten Mushoku Tensei tiap kali bikin short itu pas anime ya tayang gue di season 2 nya, karena gue main demen sama seriesnya dan cuma analisis in general aja. Dan mesti ya di comment section kadang gitu ya ada aja orang yang nge-spoiler plot point penting di comment section gue buat si anime only. Please lalu pada biarin gue kaget sama ceritanya sendiri, biarin omongan gue salah sama ceritanya sendiri. Lu pada gak usah spoiler, biarin gue nelen udah sendiri. Sumpah gue bakal lebih seneng kalau misalnya ceritanya sendiri yang ngasih dampak buat gue, bukan dari omongan orang lain. Jujur kayak itu gue sempat malas nonton Mushoku Tensei 2 tahun itu gara-gara gue udah kena spoiler berjuta-juta dari fandom Mushoku Tensei itu sendiri. Dan si please lah, tunggu lah, gue biarin aja gitu loh teori gue atau apa aja dipatahkan gitu sampai ceritanya. Jadi kesimpulan apa yang bisa lu tarik dari video nyinyir gue? Ya sesuai judulnya, pembaca manga sama pembaca light novel itu annoying buat anime only, sering banget. Karena gue kesel tiap kali gue kontenin suatu hal yang gue itu anime only, tiba-tiba ada orang random mau spoiler plot point penting lah ceritanya atau apalah. Kayak ya udah, itu emang opini gue anime only, lu gak perlu gue kasih tahu ceritanya kayak gimana ke depan ya. Kayak misalnya dengan ente ngomong, wah lu ngomong di video ini tuh karakter ini kayak gini, karakter ini jahat, padahal ke depannya karakternya baik gitu. Pas ketemu si karakter ini, bro please biarin gue dalam omongan gue sendiri gitu. Pas gue konten ntar pasti gue update kok gitu opini gue, ngikutin cerita yang udah gue tahu. Santai aja, biarin ceritanya sendiri yang hujat gue, biarin gue nelan udah sendiri sama ceritanya. Jadi udah gitu aja deh, bye.